Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Pak Kepala Wilayah yang berbeda Yogyakarta Pak Agung, Kepala Ekspor kami Bu Fervi, dan teman-teman dari Kemendium 1, Pak Singgi dari BC, Bu Tuti dari DJ KPKNL ya, terus Pak Agung ya dari Perpend ya. Ini macam BJK misalnya dan soal jadi Matur serta Bapak Ibu sekalian dari Kemendium 1 serta yang mengistilahkan teman-teman media. Pada pagi hari ini kami akan melakukan konferensi pers APBN kita yang sudah tertunda hampir 2 bulan Pak ya. Ya 2 bulan, September Oktober hampir 2 bulan karena seharusnya kita harus lakukan itu September kemarin. Namun karena berbagai dinamika yang ada di saya di pimpinan kami, Menteri Keuangan baru menyampaikan Alpo tahun Februari Agustus 2025 itu baru kemarin, gitu ya, seminggu yang lalu kalau tidak salah. Nah hari ini kami juga akan menyampaikan terkait dengan regional provinsi daerah Yogyakarta untuk kinerja sampai dengan 31 Agustus, gitu ya, sampai dengan 31 Agustus. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah kondisi nasional secara kita lihat sebentar, gitu ya. Jadi kalau melihat nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, gitu ya, itu berdasarkan hasil analisis ketidakpastian itu masih tetap tinggi, gitu ya. Namun, sudah semakin membaik. Resiko eksternal tetap perlu diantisipasi. Pertama adalah terkait dengan internasional, itu Bank Sentral Asia telah mengangkat suku bunga, perang juga masih berlanjut, dagang maupun perang beneran, gitu ya. Nah, di mana terutama perang tarif Amerika itu menjadikan sejumlah negara itu masih sangat resilient, gitu ya, dan diproyeksi akan optimis. Jadi ternyata dampaknya juga sedikit ada positifnya juga ya, perang dagang yang luar biasa karena mereka menjadi lebih tangguh gitu, dan insya Allah diproyeksi akan lebih positif. Risiko global tetap tinggi, namun perlu diantisipasi. Indeks ketidakpastian kebijakan perdagangan masih cukup tinggi, volatilitasnya di pasar moneter meredah. Ini cukup, jadi kalau perdagangan ini sudah mulai stabil. Menurut IMF, inflasi diproyeksikan dalam tren penurunan. Aktivitas manufakturing global pulih, 58% negara mengalami ekspansi. Sebagian besar negara G20 dan Asia menang juga menunjukkan performa yang kuat dari sektor manufaktur. Indonesia kembali ekspan setelah 4 bulan mengalami kontraksi. Jadi ini berita positif ya teman-teman media. Harga komoditas masih fluktuatif, harga batu bara turun dengan lesunya permintaan global, sedangkan harga minyak Brent termoderasi melimpah. Jadi ini juga akan mempengaruhi juga. Permintaan kuat dari India mendorong kenaikan harga CPO sedikit naik. Harga nikel yang kita paling banyak itu juga melemah, gitu ya, karena oversupply. Sedangkan harga tembaga cenderung stabil. Jadi posisi dari komoditas seperti batu bara, minyak itu masih perlu berjaga-jaga seperti itu. Namun untuk kayaknya tembaga yang memang tidak terlalu banyak ini masih sangat stabil. Kinerja perdagangan Indonesia masih tetap kuat di tengah perang tarif tadi. Alhamdulillah ekonomi atau Indonesia pertumbuhan ekonomi di kita pada triwulan 2025 itu tumbuh 5,12%. Jadi masih alhamdulillah masih dalam range Semarang yang
menjadi prognosa itu dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, aktivitas investasi dan ekspor yang meningkat. Surplus negara, neraca perdagangan kumulatif juga tumbuh, tumbuhnya ekspor meningkat itu 7,3%, didorong oleh penguatan ekspor sektor industri dan pertanian. Surplus neraca perdagangan masih berlanjut, surplus ya teman-teman, memasuki bulan ke-63 tercatat 5,3 miliar USD pada bulan Agustus 2025. Masih sangat bagus, pertumbuhannya bagus, neraca perdagangan surplus gitu ya. Pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia resilient, berbagai risiko terus diantisipasi dan dimitigasi. Pulau Jawa sebagai kontributor utama dengan share 86,9%, itu tumbuhnya 5,2. Nanti malah D-nya jauh lebih bagus lagi. Konsumsi rumah tangga dan investasi menopang pertumbuhan ekonomi di triwulan 2. PMTB tadi, konsumsi rumah tangga dan investasi triwulan 2 sebesar 6,99%. Itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga, ini kayaknya memang menjadi utama, dari akomodasi makan dan minum 4,2% year-on-year, transformasi dan komunikasi 6,5% year-on-year, dan restoran hotel 6,8%. Nah, itu secara nasional. Jadi nasional kita tentunya harus optimis, semakin ke sana insya Allah semakin baik. Kalau kita tadi di triwulan 1 kemarin dibandingkan dengan triwulan 2 itu mengalami bagus gitu ya, cukup signifikan. Nah sekarang kita masuk ke dalam dinamika ekonomi yang ada di wilayah kita, yaitu regional daerah istimewa Yogyakarta. Sampai dengan triwulan sampai dengan triwulan 2, menunjukkan akselerasi yang positif juga. Ekonomi tumbuh 5,49%, alhamdulillah lagi di atas rata-rata nasional. Nasional tadi kan lihat 5,2%, atau nah ini tertinggi di Jawa. Padahal sumbangsinya juga gede, jadi tertinggi, tumbuhnya bagus. Cuman kontribusinya yang dari 66 itu ya Pak Yuli, saya belum ini juga tuh. Jadi 66% tadi ditopang oleh sektor konstruksi itu 0,91%, Infocom 0,79%, dan akomodasi makan dan minum 0,73%. Aktivitas produksi mengalami pertumbuhan positif pada sektor pangan, infrastruktur, listrik, dan industri makanan dan minuman. Produksi tanaman pangan meningkat pada semester 2 ini. Penjualan listrik tumbuh 8,85%, konsumsi listrik rumah tangga tumbuh 15,63%, bisnis tumbuh 4,12%, serta industri makanan dan minuman terdorong oleh kenaikan kunjungan wisatawan. Selanjutnya mobilitas masyarakat pada semester ini 1 ya, bukan 2 kali. Datanya semester 1 semester 1. Oh iya, sampai dengan triwulan yang maaf saya salah. Ya, maksudnya sampai dengan triwulan 2. Itu jumlah penumpang angkutan kereta api itu tumbuh 3,56%, dan angkutan bis tumbuh 27,6%. Sementara wisatawan Nusantara ke DIY juga tumbuh atau naik 4,13%. Jadi ini terutama memang pada hari libur long weekend, baik hari besar keagamaan maupun libur nasional, biasanya anak sekolah. Selanjutnya konsumsi masyarakat triwulan 2 semester 1 tumbuh positif juga, ditopang oleh banyak terutama ya kalau kita ekonomi positif dan konsumsi yang utama dari konsumsi pasti juga positif. Itu dengan belanja APBD naik 17,7%, Q to Q ya, jadi artinya triwulannya. Dan impor barang konsumsi juga melonjak 45,32%.
Ini artinya apa? Bahwa daya beli masyarakat itu semakin naik, gitu, semakin baik. Khususnya di kita. Kalau melihat tadi yang saya sampaikan, khusus untuk regional kita, itu semuanya memberikan pertumbuhan yang bagus. Jadi optimisme itu sepertinya perlu kita jaga. Nah ini secara ringkas tidak saya mungkin satu-satunya Pak Agung, tadi yang paling pertama dulu. Jadi secara umum saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kita sudah sangat bagus, itu 5,9. Nah selanjutnya mungkin saya sampaikan terkait dengan perkembangan inflasi DIY pada bulan Agustus sampai dengan Agustus 2025. Inflasi bulan Agustus itu sebesar 2,3. Lumayan gede ya. Kalau nggak salah sebelumnya deflasi kalau nggak salahnya. Pada Agustus 2025 mencatat deflasi pada Agustusnya nih, pada Agustusnya saja itu mengalami deflasi 0,24%. Sementara secara tahunan gitu ya, itu inflasi sebesar 2,3%. Itu jadi membacanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Dan secara tahun kalender terjadi inflasi 1,59%. Deflasi tadi disebabkan terutama karena pada kelompok makanan dan minuman serta tembakau yang andilnya kurang lebih berapa ini? 0,9% dan 0,26%. Inflasi tadi year-on-year sebesar 2,3% dipicu terutama oleh kelompok perawatan pribadi yang naik hingga 9,74% atau 10% dengan andil komoditas emas perhiasan sebagai penyumbang terbesar. Jadi pembelian emas terbesar. Nah selanjutnya kita menuju kepada kondisi tingkat kemiskinan DIY. Ini posisi sampai dengan bulan Maret 2025. Mungkin ini data yang kita miliki dari BPS ya Bu Yuli ya. Jadi mohon maaf yang kami sajikan karena data-data ini terutama sumber datanya adalah dari BPS dan yang terbaru adalah Maret 2025 yaitu sebesar 10,23%. Angka kemiskinan itu menurun sebenarnya dibanding sebelumnya yang rata-rata 8,47%. Namun cukup tinggi gitu dibandingkan nasional. Persentase penduduk miskin DIY sebesar 10,23%, diturun dibandingkan tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, bulan April sebelumnya. Itu turun 0,17%. September terakhir September 2024 itu 8,7%. Maret 2025 turun sedikit 0,17% menjadi 10,23%. Gitu. Sebelumnya berarti bukan 8,4 gitu ya. Pokoknya berarti berapa? 10,23 ditambah 1,7. Berarti bulan September itu 10,4 ya, 40 gitu. Nah, kalau nasionalnya kita 8,4%. Jadi kita masih di atas nasional untuk tingkat kemiskinan gitu. Persentase penduduk miskin perkotaan DIY itu naik. Ini yang menarik. Penduduk miskin di perkotaan itu naik 0,05% dibandingkan September 2024. Namun penduduk miskin pedesaan turun ke 0,80%. Gitu ya, dibandingkan masa yang sama September 2024. Garis kemiskinan di DIY di periode Maret 2025 mencapai 600, jadi per kapitanya itu 626.000 kurang lebih seperti itu per bulan. Ya. Padahal kita lebar kita ada 2,5 ya kurang lebih seperti itu. 2,4 ya Pak J.
Tingkat ketimpangan Gini rasio, Bapak Ibu, itu juga datanya baru yang terbaru itu bulan Maret 2025, yaitu sebesar 0,426, gitu ya, 4,26 turun 0,002 dengan data yang sama di bulan September, data yang sama tadi ya, kondisinya yang kita terima di September 2024. Namun masih menempatkan DIY sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi kedua di Indonesia. Ini juga hal yang sangat menarik nih. DIY gitu loh ya. Gini rasio di perkotaan sebesar 0,434, lebih tinggi daripada di pedesaan yang sebesar 0,355. Jadi penyebaran timpang itu masih lebih tinggi, lebih tinggi di pedesaan di kita di kota gitu ya. Angka Gini rasio berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di DIY mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh pendapatan dan kebutuhan. Katanya ditambah lagi lifestyle gitu ya, karena nanti penduduk kota gaya hidupnya berbeda ya, mungkin ya, memang berbeda dengan yang di pedesaan. Di sini banyak KPKB, banyak tempat ini, itu nongkrong, gitu. Tingkat pengangguran terbuka PPT itu datanya kita peroleh di bulan Februari, baru kita sampaikan sekarang, tapi datanya di bulan Februari. Tingkat pengangguran terbuka DIY itu 3,18%, namun lebih rendah dibandingkan nasional yang 4,76%, gitu ya, tingkat pengangguran terbukanya. Lapangan kerja di DIY masih didominasi oleh 3 lapangan pekerjaan utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,82%. Jadi proporsi pekerja penuh DIY terus meningkat mencapai 67,17% pada Februari 2025 atau naik sebesar 2,92% dibanding periode yang sama di tahun lalu, Februari 2024. Selanjutnya saya masuk ke perkembangan NTP dan NTN. Ini tingkat pertanian dan nelayan ya, indeksnya. Jadi kalau NTP DIY ini posisi bulan apa ya? Bulan Juli. Informasinya bulan Juli ya, teman-teman ya. Itu naik 1,13% dari 107,81 menjadi 109,02. Ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani sebesar 0,54%, sedang indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,58%. Berarti ini kan berita bagus ya untuk para petani kita. Gitu. Rendahnya NTP ini disebabkan oleh sempitnya lahan, pertanian, tingginya biaya produksi, dan ketergantungan pada mekanisme pasar. Ini mungkin nanti Bu Evi bisa menambahkan sebagai terlepas ada pertanyaan nanti. NTN DIY minyak nelayan itu naik sebesar 0,69% dari 119,07 menjadi 119,89. Kenaikan ini disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima nelayan sebesar 0,13%, lebih kecil dibandingkan indeks harga yang harus dibayar yang turun sebesar 0,82%. Selanjutnya kita masuk ke indeks pembangunan manusia IPM. Ini data tahun 2024, betul ya Bu Yuli ya? Data terbaru belum ada ya Bu Yuli? Data ini data tahun 2024 nih Pak Guni. Jadi kita data yang tahun lalu teman-teman, akhir tahun ini yang kita miliki adalah sebesar 81,62%. IPM DIY tahun 2024 menunjukkan capaian yang membanggakan dengan nilai 81,62%, posisi di akhir Desember kemarin, menempati posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Peningkatan IPM ini didorong oleh perbaikan di semua dimensi, terutama standar hidup layak yang tercermin dari kenaikan pengeluaran real per kapita sebesar 2,93%. Kesehatan masyarakat juga semakin membaik
dari umur harapan hidup yang naik menjadi 75,36 tahun. Nah, jadi masa depan saya sih khususnya masih 75,36 tahun di kita, gitu ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Di tingkat kabupaten ini lebih lagi. Kota Yogyakarta IPM-nya itu tertinggi 89,10 gitu ya. Disusul Sleman 85,71, di Bantul 82,05. Ketiganya bisa sangat tinggi gitu ya. Sementara Kulon Progo 76,18 dan Gunung Kidul 72,14 gitu ya. Indeks pembangunan berstatus tinggi, jadi sangat tinggi terjadi di Sleman, Bantul dan Jogja itu berstatus sangat tinggi, sedangkan di Gunung Kidul dan Kulon Progo itu berstatus tinggi gitu ya. Perkembangan ekspor impor ini juga sangat menarik. Nilai ekspor DIY posisi Juli ya teman-teman ya 2025 sebesar 54,01 juta USD, impornya 13,17 juta USD. Dengan neraca perdagangan pastinya surplus ya kan, karena lebih tinggi impornya daripada ekspor, yaitu sebesar 40,84 juta USD. Negara tujuan terbesar untuk ekspor kita adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Dilihat dari peranan tadi, ekspor sektor industri pengolahan selama Januari sampai Juli sangat didominasi dengan memberikan kontribusi 99,31%. Jadi ekspor yang tadi sebanyak 54,01 juta USD itu 99,31%-nya itu dari industri pengolahan. 3 negara pemasok barang impor ya, ini yang impor Januari Juli 2025 adalah Tiongkok, diikuti Hong Kong dan Amerika. Amerika itu ekspor impor kita termasuk yang tinggi. Berdasarkan peranan terhadap total impor bahan baku penolong. Impor bahan baku atau impor penolong gitu ya, mendominasi sebesar 88,48%. Sementara itu peranan barang konsumsi sebesar 7,06%. Ya, barang modal hanya 1%. Jadi tadi neraca perdagangan yang surplus sebesar 40,80 juta US dollar tadi dibandingkan tahun lalu itu jauh lebih tinggi. Karena pada tahun lalu itu sebanyak 321,34 juta USD, walaupun sama-sama surplus gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk kinerja APBN. Kinerja APBN artinya bicara tentang penerimaan di kami, saya, Direktur Jenderal Pajak dan biar juga PNBP gitu ya. Nanti dari sisi belanja teman-teman di Pak. Jadi nanti mohon izin Pak Agung terkait kinerja belanja akan disampaikan oleh Pak Agung. Kinerja penerimaan kami overall gitu ya, dari pajak PNBP maupun biaya dan cukai itu adalah dari target 10,46 triliun itu kita mencapai 56,13%. Artinya rupiahnya 5,87 triliun. Sedangkan belanja yang targetnya 21,43 triliun, kinerja belanjanya 61,68% dari pagu atau 13,22%. Jadi kalau dari sisi belanja, pendapatan belanja memang ini menjadi defisit teman-teman semua. Penerimaan pajak ingin saya sampaikan posisi sampai dengan 31 Agustus itu terrealisasi sebesar 3,4 miliar. 3,4 triliun, maaf, 49,46% dari paket APBN 6,9 triliun. Jadi sampai dengan semester 1 kita mencapai 49,46%. Ini sebetulnya juga termasuk yang kurang baik karena trajektori kami itu harusnya mencapai 50%.
kurang sedikit sih, gitu, kurang sedikit. Itu dari sisi kami ya perpajakan. Sedangkan apabila dilihat per jenis pajaknya, gitu ya, saya sampaikan bahwa kontribusinya dari PPh non migas itu 53,11%, PPN 38,58%, PBB dan PPHTB itu 5,32%, PBB saja ini kali ya Pak, dan pajak lainnya 189 berapa ini? 14, ini kok salah angkanya 14,22, 14% ini kayaknya, maaf, angkanya nggak salah. Dibandingkan dengan nasional yang tumbuh 51,86%, kita masih di bawah rata-rata nasional. Itu jadi terkait dengan penerimaan pajak dan jenis. Namun apabila dilihat dari sektornya, gitu ya, kontribusi terbesar itu masih dari perdagangan besar maupun eceran. Kontribusinya sebesar 25,08% dengan pertumbuhan negatif atau terkontraksi 5,6%. Yang kedua adalah administrasi pemerintahan, kontribusinya 18,78%, terkontraksi 23,53%. Yang terkait dengan kita selanjutnya, 5 besarnya adalah tadi pertama perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, industri pengelolaan, jasa keuangan dan pendidikan. Itu 5 besar sektor yang ada di kami di Direktorat Jenderal Pajak wilayah DIY. Sedangkan penerimaan biaya dan cukai, kalau ada yang saya mohon diluruskan Pak Singgi, dari biaya dan cukai penerimaannya sampai dengan bulan Agustus itu sebesar 520 miliar, betul ya Pak? 520 miliar dari target 114 miliar atau sudah mencapai 56,88%, namun pertumbuhannya juga terkontraksi minus 11,3%. Nah, kalau kita pecah atau kita breakdown antara cukai dan ada 3 pabean, cukai dan bea keluar, itu yang memberikan kontribusi terbesar adalah di cukai, dan tumbuh etil alkohol ya, itu tumbuh 543%. Sedangkan untuk hasil tembakau masih minusnya ya, kontraksi 11%. Pabean juga turun growth-nya 1%, tapi kontribusinya tidak terlalu besar teman-teman, karena yang terbesar adalah kontribusi penerimaan bea cukai yang targetnya 914 miliar tadi, 904-nya itu ada di tembakau. Artinya 90 berapa persen itu? 96% penerimaan beliau itu dari ini hasil tembakau. Nah itu kalau nggak tercapai ya ada biaya gitu ya. Karena tetapi alhamdulillah sudah mencapai 56% walaupun tidak sebaik tahun lalu. Jadi teman-teman semua. Kalau terkait dengan PNBP, penerimaan PNBP kita alhamdulillah tumbuh sebesar 9,68%. Tapi apabila dibedah lagi ada 2 penerimaan dari PNBP dari BLU atau pendapatan dari BLU dan PNBP dari lainnya. Contohnya itu apa aja Bu ya? PNBP dan lainnya itu seperti lelang gitu ya Bu ya. Apalagi nih Pak yang terkait dengan PNBP kita yang dari lain selain BLU apa Bu? Sewa kayak begitu nih. Ya, sewa terus lelang kayak gitu jadi terus mungkin dari pihak-pihak vertikal kita yang lain ya menyumbangnya gitu. Itu turun sebenarnya, atau terkontraksi 12,37%. Tapi yang bagus adalah kinerja pendapatan dari BLU itu naik 16,70%. Dari BLU ini yang menyumbang cukup besar pertumbuhan dari PNBP kita yang sebesar 9,68%. Teman-teman bisa melihat di data itu bahwa realisasinya itu 2
2 miliar ya Pak ya? 2 miliar ya Pak ya Pak ya? 2,6 miliar kan? 2,01 miliar, oh 2,1 triliun, ya ini 2,1 triliun dari target yang 2,6 triliun. Jadi sudah tercapai 76,85%. Jadi ini sudah cukup bagus. Pendapatan BLU tadi yang turun 16,76% itu mencapai 69,09% dari target. Jadi sudah sangat bagus. Sedangkan untuk yang PNBP lainnya itu terkoreksi tadi 12 dan mencapai, ini capaiannya sudah bagus ya, tapi lebih rendah dari tahun lalu nih. Capaiannya 100, targetnya, realisasinya sudah bagus, tapi targetnya lebih rendah berarti ini. Targetnya memang lebih rendah karena 143%. Jadi terkontraksi minus 12,37% itu karena targetnya kerendahan menurut saya. Jadi bukan karena kinerjanya tidak bagus ya kan? Kalau melihat angka yang ada di sini gitu Bapak Ibu sekalian, mungkin terlalu rendah. Nah selanjutnya kita akan terkait dengan pembiayaan ya Pak ya. Nanti monggo Pak Agung memberikan tambahan. Nanti kalau ada yang kurang jelas teman-teman media bisa lakukan setelah beliau menyampaikan tambahan dari biaya belajar atau teman-teman yang ingin menambahkan, nanti kita sambung dengan diskusi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya monggo Pak Agung untuk menindaklanjuti terkait dengan belanja dan pembiayaan. Monggo Pak. Oh, betul pembiayaan? Oh ya sudah. Monggo. Mau bututin dulu atau Pak dulu? Oke, monggo bututin dulu aja biar lebih ahlinya pas jadi yang menyampaikan. Monggo bututin. Terima kasih Bu Erna. Menurut Bu Erna, Pak perwakilan untuk Kemenkyu 1 DIY, kemudian Pak Agung, Pak kami di DPP DIY, serta Bapak Ibu seluruh peserta responden pada pagi ini. Kami dari kantor pelayanan KN Negara Lelang, merupakan kantor vertikal dari Direktorat Jenderal KN Negara. Ini dari institusi kami, pengelolaan KN Negara dapat dukungan terhadap APBN maupun APBD sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Untuk PNBP ini diperoleh dari PNBP BUMN, ini baik berupa pemanfaatan maupun pemindahan BUMN. Capaiannya kurang lebih sekitar 20 miliar. Ini dari sewa BUMN yang ada di BLU, kemudian pemindah tanganan aset BUMN karena mungkin sudah hapus, sudah pada masa manfaatnya habis. Kemudian ada juga penjualan rampasan atau pemegahan. Kalau rampasan ini biasanya dari kejaksaan negeri, pemegahan biasanya dari bea cukai. Kemudian kalau untuk PNBP piutang negara ini sangat kecil karena memang piutang negara yang ada kami adalah piutang negara yang berasal dari kementerian lembaga, terutama adalah dominasi tunggakan kajian yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Kemudian dari PNBP lelang, ini dari pelaksanaan lelang, kami menarik biaya lelang pejabat lelang kelas 1, biaya lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 1 sebesar 4,6 miliar. Kemudian juga dari biaya lelang Pegadaian, ini sebesar 1,1 miliar. Kemudian dukungan juga penguasaan negara terhadap APBN ini berupa pajak penghasilan, ini yang berasal dari pelaksanaan lelang 2,5 miliar. Ini utamanya adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau PPh final, di mana penjual sebagai penerima penghasilan ini dikenakan pajak berupa PPh. Ini yang menarik atau yang memungut bukan KPKN, namun dilakukan langsung oleh wajib pajak ke rekening kas negara. Kemudian dukungan pemakaian negara ini juga ternyata juga berdampak ke APBD dalam bentuk BPHTB. Ini kaitannya dengan lelang untuk tanah dan bangunan. Nah, ini juga bukan kami KPKN yang memungut untuk BPHTB,
dilakukan pembayarannya oleh wajib pajak sebagai pajak daerah. Ini kurang lebih kalau untuk semua kami pada BHT di daerah ini sekitar 4,4 miliar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan dukungan warga negara terhadap APBN maupun APBD. Terima kasih waktu kami kembalikan kepada Bu Ena. Aku mungkin langsung Pak. Terima kasih. Ya, sama. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, para pimpinan pada Komisi 1 ini dan teman-teman yang kami nanti teman-teman media semuanya, alhamdulillah lengkap dan seluruh hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan melanjutkan paparan kinerja APBN di UTI yang tadi sudah disampaikan untuk sisi pendapatan. Saya akan melanjutkan dari sisi belanja. Mungkin Bapak sekalian tadi sudah bisa membayangkan bagaimana kondisi makroekonomi mempengaruhi kerja pendapatannya. Nah, makroekonomi ini juga sedikit banyak dipengaruhi dengan berbagai kebijakan di bidang belanja APBN. Bapak sekalian, untuk alokasi anggaran yang disalurkan di DIY dari APBN itu 21,4 triliun yang tadi sudah disampaikan Bu Ena. Realisasinya di posisi sampai dengan bulan Agustus itu 61,68%. Di situ dari melalui KL dan melalui TKD. Nah, untuk KL kita bisa perinci yang teralokasi di belanja pegawai sampai dengan 31 Agustus 2025 dari pagu 5,19 triliun tidak ada efisiensi di dalam alokasi belanja pegawai telah terrealisasi 3,628 triliun atau 69,81. Jadi kalau belanja pegawai sebagaimana di grafik trennya terus meningkat. Jadi atas 2,5% setiap tahun terus nampak di dalam perkembangan realisasi belanja pegawai. Dan ini menunjukkan tidak ada efisiensi apapun untuk belanja pegawai. Kemudian untuk belanja barang, realisasi sampai 31 Agustus 2025 itu 2,071 triliun atau 47,57%. Pagu belanjanya 4,34 triliun dan ada alokasi yang diefisiensi sebesar 469,69 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tabel ini di tahun 2025 lebih rendah capaiannya daripada 2024. Karena memang alokasinya 2025 lebih kecil karena efisiensi. Nah, untuk belanja modal juga sama. Belanja modal tahun 2025 pagunya turun karena kebijakan kemarin beberapa program prioritas sehingga pagunya untuk di Jogja itu 1,9 triliun. Ini pagu setelah efisiensi, di mana efisiensinya adalah 291,05 miliar. Nah, kalau kita lihat realisasinya itu 454,11 miliar atau 23,59%. Ya karena kemarin juga ada dampak dari kebijakan sehingga start untuk proses pengadaan barang dan jasa di beberapa kementerian lembaga agak terlambat sedikit. Tapi kami optimis kita akan terus kawal dengan Satker yang mengelola APBN terkait dengan belanja modal ini supaya bisa optimal untuk menyerap anggarannya sampai akhir tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk bansos itu tidak ada efisiensi, jadi semua belanja yang manfaatnya langsung kepada masyarakat itu tidak dilakukan efisiensi. Dari pagu 22,27 miliar telah terrealisasi 10,92 miliar di bulan Agustus 2025 atau realisasinya 49,04%. Dan ini trennya terus meningkat kecuali makanya belanja barang dan belanja modal. Lanjut. Nah, sebagai gambaran untuk TKD DIY itu alokasinya kita memang lebih sedikit dibanding tahun 2024. Jadi efisiensi sekitar 418 miliar itu antara lain dari dana keistimewaan dan juga dari DAO spesifik grant dan dari DAK fisik.
Nah, saat ini serapannya sudah 71,009%. Nah, karena memang pagunya menurun, ada beberapa di dalam grafik itu seolah-olah tahun 2025 lebih kecil dibanding tahun 2024. Memang ya itu karena alokasinya lebih sedikit. Karena desa sampai posisi ini, ini termasuk provinsi yang menyerap dana desa cepat di Indonesia ini, karena 96,97%. Di mana di dalamnya di penyaluran tahap 2 itu dipersyaratkan ada komitmen dari pemerintah desa untuk mendukung operasional di KDRP. Nah, kemudian untuk dana insentif fiskal terrealisasi 67,6%, kemudian dana keistimewaan 80%. Jadi kalau tahun lalu 1,4, tahun ini 1,2, tapi ada efisiensi sehingga 1 triliun dan terrealisasi 800 miliar. Untuk dana non fisik juga sudah terrealisasi 62,39% atau 1,227 triliun. Untuk dana fisik ini terrealisasi 21,10% atau 37,48 miliar. Tapi sebenarnya tinggal penyalurannya. Secara persyaratan salur sebagai besar sudah terpenuhi. Tinggal nanti termin untuk membayarkannya sesuai dengan progres fisiknya pelaksanaan di lapangan. Jadi nanti optimis sampai akhir tahun sudah akan terserap 100% untuk dana fisik. Untuk DAU telah terserap 72,25% atau 4,227 triliun, dan untuk dana bagi hasil sudah terserap 60,63% atau 197,3 miliar. Nah, Bapak sekalian, next. Nah, kami sampaikan juga ada beberapa alokasi APBN yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya untuk bantuan pendidikan, ini disalurkan melalui DIPA di DIY, itu berupa program penerima BOS, ini di Kemenang, itu 23,53 miliar untuk 15.487 KPM. Kemudian untuk program bantuan operasional perguruan tinggi atau PUPTN itu 7,7 miliar. Kemudian untuk kartu Indonesia Pintar untuk kuliah itu 10,92 miliar untuk 995 mahasiswa. Sedangkan untuk bantuan sosial ini memang kalau kita lihat di DIPA-nya Satker, di sini tidak ada, karena yang mengelola bansos ini terpusat. Tapi kami men-tracking siapa penerima manfaatnya yang ada di DIY. Jadi dijalankannya di pusat, tapi penerima manfaatnya di DIY. Nah, ini ada bantuan pangan non tunai sembako itu sebanyak 454,31 miliar sampai dengan Agustus untuk 816.526 KPN. Jadi bukan peserta itu bukan jumlah orangnya, tapi penerima manfaatnya. Kalau jumlah orang 1, 2 bulan ya 2 kali penerimaan. Kemudian untuk program keluarga harapan PKH ini memang dari PHK ibu hamil sampai PKH untuk orang tua lansia itu 148,25 miliar. Ini untuk 194.716 penerima manfaat, dan juga PKH untuk YAPI, yaitu yatim atensi 4,73 miliar. Itu sebesar untuk 11.826 penerima manfaat. Jadi untuk PKH ini APBN benar-benar hadir seolah-olah seperti dari orang lahir sampai menikah. Nah, Bapak sekalian, kami sampaikan secara spesifik next untuk yang belanja kinerja belanja yang tematik. Ya, yang tematik untuk swasembada pangan itu terrealisasi 40,02% atau 272,39 miliar. Ini alokasinya 272,39 miliar, serapannya atau 40,02%, melalui KL 172,29 miliar dan melalui TKD 100,1 miliar. Untuk apa saja swasembada pangan ini? Antara lain untuk pembangunan bendungan bener, kemudian rehabilitasi pembangunan irigasi, penumbuhan wirausahawan muda pertanian, subsidi pupuk yang diverifikasi, alat produksi dan pengolahan
desa. Nah, kemudian untuk infrastruktur telah terrealisasi 661,68 miliar atau 32,77% melalui KL 624,2 miliar, melalui TKD 37,48 miliar. Outputnya apa? Penanganan jalan daerah, penanganan jembatan daerah, pembangunan jalan strategis, perluasan SPAM, prasarana pengendalian banjir, pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar. Sedangkan untuk kesehatan telah terrealisasi 1,06% atau 46,36% dari Pagu. Untuk melalui KL 868,6 miliar, melalui TKD 193,72 miliar. Untuk apa dia? Untuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai, akreditasi lembaga kesehatan, pelatihan bidang kesehatan, bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana. Sedangkan untuk pendidikan telah terrealisasi 54,83% atau 1,59 triliun, melalui KL 330,9 triliun dan miliar, dan dari TKD 1,26 triliun. Nah, outputnya adalah untuk tunjangan profesi guru non PNS, prasarana madrasah, pendidikan vokasi bidang pertanian dan perikanan, bos madrasah ibtidaiyah, MTS dan madrasah aliyah, kartu Indonesia Pintar Kuliah, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bos, BOP PAUD, pengembangan program perpustakaan. Ini adalah beberapa program-program yang untuk anggota PBN ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini kami akan menyampaikan update beberapa program prioritas pemerintah yang ada di DIY. Pertama adalah program makan bergizi gratis. Kalau yang ini kami sampaikan data terkininya Bapak Ibu sampai dengan bulan September, bulan Agustus. Jadi yang posisi saat ini. Untuk makan bergizi gratis sudah terbangun 168 SPBK aktif. Ya, ini realisasinya untuk 524.998 penerima. Jumlah petugasnya 5.551, suppliernya ada 167 supplier. Dan ini sudah berjalan dengan baik di sekolah, baik dimulai PAUD, kemudian juga sampai ke SMA. Jadi sudah sampai SMA ini sudah menerima semuanya. Nah, kemudian untuk KDMP di Jogja, seluruh desa dan kelurahan sudah terbentuk 438 KDMP. Jumlah gerai yang KDMP yang memiliki gerai itu sudah 406. Artinya ini kalau sudah punya gerai ya sudah siap operasional. Terlepas dia apakah gerainya cuma 1 atau 2 atau 3. Tapi 406 KDMP telah memiliki gerai dan dia siap untuk beroperasi. Beberapa KDMP yang pernah kita kunjungi menunjukkan bahwa bahkan sudah beroperasional penuh begitu. Ya. Mengalami penurunan kualitas. Jadi sekarang itu menjadi program yang unconditional. Jadi mungkin teman-teman wartawan nanti bisa dicek juga. Jadi sekarang itu penerima PKH itu tidak harus memenuhi syarat yang itu sebenarnya juga untuk mendorong supaya ada perubahan perilaku sehingga mereka berpotensi untuk bisa keluar dari kemiskinan. Sekarang itu nggak ada. Jadi ya sudah, pokoknya dia itu termasuk orang miskin, nggak harus ada di Faskas, nggak harus kemudian kalau punya balita datang ke posyandu, itu jadi bukan kewajiban. Nah ini kan artinya secara kualitas pelaksanaan program itu menjadi memburuk sehingga capaian yang diharapkan mungkin ya nggak akan secepat periode yang sebelumnya ketika PKH itu bentuknya adalah kondisional gitu. Nah dan agaknya ini malah kemudian terjadi juga pada beberapa program prioritas yang itu sebagai janji politik begitu yang kemudian dituangkan dalam beberapa program yang tadi serapannya juga sudah disampaikan oleh Pak Agung. Jadi ya sudah, pokoknya kalau anak sekolah ada di sekolah yang mereka dapat MBD begitu. Nah, padahal kan untuk membuat, karena tujuannya itu untuk mengurangi gizi buruk, stunting, begitu kan harusnya ini adalah program yang kemudian syaratnya itu khusus. Jadi misalnya ya anak-anak yang
berasal dari keluarga yang memang kemudian kalau kata Pak Prabowo itu yang makan pakai garam gitu. Nah ini kan kita sebenarnya kalau di program yang MBD sekarang ya sudah pokoknya anak itu ada di sekolah akan dapat, bukan termasuk yang itu. Dan Mbak Menawi itu juga yang mungkin jadi catatan. Jadi mudah-mudahan ini nanti juga mendapatkan perhatian untuk perbaikan yang tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masih ada waktu. Jadi Mbak Menawi ya memang mau tidak mau mulai menurunkan tensi egois untuk janji politik. Jadi memperbaiki berbagai proses yang memenuhi standar kualitas tertentu. Ibu Menawi itu awal dari untuk bahan diskusi berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Bu Eka. Luar biasa, Bu. Kondisi mana perlu dievaluasi di yang berjalan ini. Selanjutnya mungkin dari BJK ada tambahan Pak? Cukup. Oke. Teman-teman media mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke MC dulu atau langsung diskusi? Langsung aja. Oke. Selanjutnya monggo teman-teman media kalau mau ada yang ditanyakan kepada kami, insya Allah kami bisa menjawabnya. Monggo. Ibu, ada ya? Kalian Jogja, cacat yang ada tadi kok bisa ada? Kalian Jogja, Mas Pak. Ibu, Raja, TVRI, terus Mas Ari, Bernas, monggo Ibu, Mbak, monggo Mbak. Nanyain salam kenal, saya Anissa dari Medan Jogja. Menanya terkait capaian kita masih cukup rendah ini. Kalau yang dari Pak Kum, apakah ini dari Ibu mungkin apakah ini salah satunya kan tadi tambah efisiensi, salah satunya efisiensi atau kemarin kan juga sempat ada demonstrasi kayak gitu, mungkin itu juga akan berdampak ke kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak khususnya di DIY Pak Ibu. Terus kalau yang penyaluran tadi kan juga masih 60%-an juga. Mungkin kalau 61% kalau dibandingkan tahun lalu kondisinya seperti apa sih Pak sampai bulan Agustus? Soal tadi yang cukai yang rokok kan juga terkontraksi gitu, cukup bilang 11%. Nah yang tahun depan itu kan dari Pak Menko kan bilang tidak ada kenaikan pajak cukai ya, cukai. Mungkin untuk tahun depan misalnya targetnya naik, nanti menyikapinya gimana agar bisa tercapai target di cukainya. Terus mungkin ke Ibu Evi, ke lokal expert Bu, kalau melihat kondisi seperti ini kemarin yang sempat juga ada demonstrasi, nanti dampaknya akan seperti apa sih Bu ke penerimaan pajak? Maka masyarakat mungkin kepercayaannya juga sempat menurun gitu. Terus tadi juga Bu menyampaikan soal ekspor impor nih. Kan kalau ekspor DI kan pasar utamanya Amerika, sementara tarif kan juga sudah mulai berlaku, mungkin itu juga nanti berdampak. Terus bulan kemarin kan juga ada yang penandatangan UNC gitu ya Bu. Mungkin itu bisa mensubstitusi buat ke apa namanya? Apa tadi yang sama Eropa Bu. Oh iya, yang kerjasama. Mungkin itu nanti seperti apa sih ke kondisi makro di DIY. Terima kasih. Betul. Ada yang lain atau langsung jawab? Ada yang lain, Mbak, Mas? Belum ya? Oh, sama langsung aja. Ya. Bisa tadi. Selamat pagi, saya Vina dari Kota Barat. Mungkin Pak Sani ke Bu Irma dan Pak Aku. Mungkin terkait ini karena capaiannya kan mungkin turun dari tahun sebelumnya di kerjasama, mungkin upaya apa sih yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan untuk belanja sendiri seperti apa yang kalian lakukan, karena ini sudah di bulan Desember ya, nanti tersisa beberapa lagi sebenarnya sih untuk mencapai target satu seluruh. Satu lagi, tadi makanya MBD nggak ada angkanya nih, mungkin kalau di MBD nominalnya kalau MBD uang rupiahnya ini lapangnya maksudnya apanya dari target berapa sampai berapa, kan kemarin juga jadi salah yang di highlight di masih rendah serapannya MBD. Terima kasih. Terima sampun, buat dulu kali ya. Aku dulu kali ya. Matur nuwun pertanyaannya Mbak Anissa dan Mbak Sopo, Mbak Fira.
Saya coba jawab yang terkait dengan perpajakan nanti ditawarkan oleh Mas Sigi. Mungkin nanti dari sisi akademisi bagaimana dari tempat dari belajar mungkin yang oleh Bapak Agung sampaikan. Atau terus pertanyaannya, memang sudah saya sampaikan tadi bahwa penerimaan pajak tidak seperti dulu ya. 3 tahun terakhir kita tercapai. Tahun ini sampai dengan hari ini, kalau mau disampaikan ini evaluasi bulan sampai dengan Agustus, saya sampaikan bahwa sampai dengan September kita juga baru 53% ya Pak ya, masih sekitar itu dan masih kontraksi sebenarnya, tapi cuma 0,1 gitu. Jadi artinya apa? Memang pada saat dibawa dengan kebijakan nasional Presiden kita dengan efisiensi dan segala macamnya yang untuk ketahanan pangan itu memang sangat mempengaruhi penerimaan, karena dalam rangka ketahanan pangan itu memang dalam sisi perpajakan itu tidak menunjang. Jadi kalau pada saat belanja infrastruktur kan beda banget itu. Jadi memang itu ada multiplier effect terhadap kami. Gitu ya. Nah tetapi alhamdulillah dalam hal yang tadi efisiensi dan belanja yang memang lebih kepada prioritas ketahanan pangan atau apa cita-citanya Presiden kita itu memang di awal-awal itu sangat mengerus pertimbangan kami gitu, pakai awal banget itu malah minusnya berapa 30-an ya kita ya, lumayan lah gitu, kaget-kaget juga kita. Tetapi alhamdulillah ini keran kan mulai dibuka sedikit-sedikit oleh beliau. Di keran dibuka sedikit tadi yang dibintangi efisiensi sudah mulai terbuka. Alhamdulillah semakin kesini gitu, itu udah bisa juga tercermin dari pertumbuhan kita yang negatifnya sudah tinggal 0, sekian. Insya Allah ini dan di bulan September ini sebenarnya belum habis ya. Kita kalau dari sisi PPN kan baru angka stabil itu nanti tanggal 5-6 bulan Oktober. Kita pun sekarang udah sekitar 53%. Jadi dengan tumbuh yang tinggi, insya Allah kalau tambah PPN mungkin nanti jadi positif. Artinya apa? Itu bisa menjadi salah satu kepastian atau confident kami bahwa tahun ke depan, 3 bulan terakhir ini kami juga bisa mengoptimalkan dari sisi penerimaan. Gitu, terus kedua, kami punya program-program quick win gitu ya dalam kebijakan BJP itu ada quick win. Nah, mungkin salah satu yang didengarkan yang diketahui oleh teman-teman adalah kita lagi mencoba untuk menggali potensi dari para wajib-wajib besar yang memang punya potensi, pertama mungkin punya hutang kepada kami di dalam ini atau yang belum optimal seperti itu, dan itu ada dalam kerangka quick win salah satunya. Ada kita pemeriksaan itu grup seperti itu kita lakukan. Join dengan biaya dan cukai, kita ada namanya join program dengan biaya dan cukai itu mengoptimalkan menggali potensi penerimaan. Nah, dalam waktu 3 tahun ini kita sudah punya program langkah kerjanya seperti apa. Nah, ini yang sedang kita coba lakukan gitu J. Terus tadi dari Mbak Ana kan tambahannya apa ya kalau Pak saya? Itu ya, bagaimana upaya kita ya, itu yang akan bisa kami lakukan. Jadi mau doanya, karena kalau penerimaan kita juga. Oh terus satu lagi, memang tahun lalu itu kita kan masih penerimaannya di cabangnya. Nah tahun ini kita ada pemusatan, gitu, pemusatan ke tempat di mana pusatnya berada. Gitu. Sekarang kalau misalkan ya ada perusahaan, pusatnya di sini, cabangnya ada di mana? Malang, Jakarta, Surabaya. Nah semua akan ditarik ke kita. Nah kebetulan yang pusatnya di Jogja itu gak banyak-banyak banget gitu ya. Pada saat itu ada penurunan sekitar 1 triliun dari penerimaan kami gitu. Tetapi targetnya pun kami juga tidak sudah bagian yang terkoreksi gitu. Walaupun mungkin tidak sebanyak 1 triliun itu kan penerimaan pajak kita harus tumbuhkan enggak seperti itu. Jadi yang sudah kita lakukan adalah itu. Mungkin bisa menjawab berdua ya. Nah, selanjutnya mungkin dari BC dulu, baru nanti dari sisi akademisi. Tadi demo. Enggak, penerimaan Bu, tadi yang ditanya masalah penerimaan. Monggo Mas. Bismillah, ini Bu Anissa yang menjawab dan bisa terkait kira-kira bagaimana developan efek mungkin Pak kita disampaikan bahwa tarif cukai tidak naik, kemudian tapi kemungkinan besar harga pasti naik ya. Ya, kalau dari saya dan saya pertama bahwa filosofi
itu bisa diawasi oleh negara, penerimaannya tidak bocor gitu. Nah, dari bea cukai tentu paling utama untuk penerimaan dari sisi penerimaan itu adalah dari sisi demand-nya, dari permintaannya, bahwa masyarakat permintaan akan tembakau rokok ini tetap bertahan, maksudnya tetap eksistensial masih ada dan tidak berkurang. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga supaya permintaan itu terpenuhi dan menghasilkan penerimaan yang negara yang sesuai dengan penerimaan itu. Pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, karena yang saya tahu bahwa penurunan itu juga disumbangkan adanya safety. Jadi keadaan ekonomi mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi rokok yang lebih murah. Jadi ketika kemudian perekonomian tumbuh dengan baik ya, ini dengan adanya materi baru, kebijakan baru yang menjaga perekonomian tumbuh dengan baik, sehingga pola konsumsinya juga nanti bisa kembali seperti awal lagi. Jadi konsumsi rokok juga spendingnya lebih ke rokok-rokok yang bisa lebih mahal. Pertama itu. Kedua, kita juga harus menjaga bahwa tidak ada supply yang ilegal. Jadi ada rokok ilegal yang kemudian itu mengisi tadi permintaan masyarakat yang seharusnya diisi oleh rokok-rokok yang kemudian membayar cukai yang seharusnya diisi dengan rokok-rokok yang cukainya lebih rendah, yang salah, ya itu atau juga bahkan tidak ada cukainya, rokok polos seperti itu. Itu dua hal yang perlu kita jaga di masa depan. Jadi harapannya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan shifting ke rokok yang lebih mahal. Pertama itu, kedua juga kita harus menjaga supaya rokok ilegal harganya akan jauh lebih berkurang. Nah, ini kalau di Jogja bisa sampaikan juga bahwa sampai terakhir saya tahu bahwa di Jogja itu penegakan hukumnya kerugian negara yang diselamatkan dari peredaran rokok itu 50% lebih banyak daripada di tahun 2024 ya. Mungkin bisa saya sampaikan. Jadi untuk tadi walaupun dari penerimaan cukai di Jakarta kita ada kontraksi yang 11, tapi penegakan hukumnya untuk legal ini kita lebih baik dari tahun lalu. Bisa jadi juga karena jalur transportasi rokok ilegalnya juga mulai merambat ke Jogja, bisa jadi juga. Jadi ada prestasi juga, ada juga potensi yang lebih berbahaya. Ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi lebih rendah beli yang rokoknya, yang harganya, dan kedua nanti rokok ilegal. Udah cukup masuk. Maka berarti dari sisi akademisi. Jadi matur pun menjawab pertanyaan Mbak Fira jadi kaitan antara apakah kemudian diimpor dan sebagainya itu kira-kira apa sih dampaknya pada penerimaan pajak itu ya Mbak Anissa ya. Jadi memang kemudian antara pajak dengan aktivitas ekonomi itu saling berkaitan begitu. Nah kalau kemudian kaitannya seperti apa, ini seperti timbal balik begitu. Jadi ada kalau istilah di kami itu disebut sebagai risk causality. Jadi pajak misalnya ketika ada kenaikan ataupun juga berbagai fasilitas pajak itu akan berdampak pada perekonomian. Pun sebaliknya. Jadi prestasi perolehan pajak itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian itu seperti apa. Nah, sehingga kalau misalnya kemudian dikaitkan dengan situasi yang membuat misalnya tidak aman atau kemudian masyarakat itu jadi enggan melakukan pembayaran pajak. Nah, ini nanti mungkin perlu juga dilihat dari data detailnya. Jadi apakah selama ini untuk pajak yang terpungut itu merupakan sebagian besar merupakan pajak yang sebenarnya kayak pegawai pajak penghasilan di orang pribadi, itu kan sesuatu ya meskipun saya misalnya dengan situasi sekarang ini kan ya saya bayar pajak udah dipotong 32% kok ternyata penggunaannya enggak sesuai dengan harapan, kan saya juga sebenarnya males gitu ya. Tetapi ya gimana, pajak itu sudah kemudian dipotong oleh UGM begitu. Jadi mau tidak mau ya saya tetap sudah membayar pajak. Nah ini mungkin nanti Mbak Fira bisa lihat di angka detailnya untuk beberapa pajak yang memang kemudian sudah terpotong secara otomatis oleh lembaga misalnya, itu seberapa besar. Nah ketika yang kemudian ada di dalam komponen pajak itu memang yang kemudian akan terpengaruh oleh keengganan tidak melapor atau kemudian melaporkan dengan jumlah yang tidak sesungguhnya. Nah itu mungkin sesuatu yang nantinya akan berdampak dengan situasi yang tidak menentu
bisa. Jadi nyopaknya saya nggak punya data detailnya deh untuk kira-kira yang sebenarnya akan terfluktuasi dengan situasi kondisi sekarang atau kondisi di penurunan confident kepercayaan ataupun juga ketidakamanan gitu. Nah itu sebenarnya sudah bagusan. Mungkin nanti ada tambahan informasi dari Bu Erna. Nah kemudian tadi sedikit mengoperasi tentang perbedaan filosofi dari pajak dan cukai. Jadi kalau tadi Mas Kinde sudah menyampaikan bahwa yang namanya cukai itu memang tujuannya adalah mengerem konsumsi. Jadi betul bahwa jangan sampai kemudian kehilangan potensi, tetapi tujuan utamanya itu adalah mengerem konsumsi. Jadi ya untuk beberapa barang yang itu nanti akan menimbulkan eksternalitas bagi orang lain, nah itu memang kemudian harus tetap dikenakan tarif yang ya bagaimana itu bisa mempengaruhi penurunan konsumsi, termasuk rokok, kemudian yang sedang dibahas itu minuman bermanis ya, kemudian juga plastik. Nah ini sesuatu yang kemudian tidak boleh. Sebenarnya ini kalau dalam ekonomika publik bagaimana kita menghitung potensi penerimaan begitu. Jadi untuk cukai ini filosofinya adalah kita jangan sampai kehilangan, tapi kemudian itu bukan penerimaan yang utama. Ada biaya Mas di mungkin sedikit tambahannya begitu. Saya kembalikan lagi ke BNN. Kata Mas Sindi tadi, nggak apa-apa, cukainya turun terus. Cuma jangan karena banyak ilegalnya gitu. Itu yang jadinya tidak sesuai harapan kita. Gitu. Pak, saya tak tambah sedikit yang sampaikan kayak Mbak Ira dan Mbak Anissa ya. Tadi mungkin saya coba mengilustrasikan bahwa apakah demo tadi mempengaruhi dampaknya gitu ya. Dampak demo itu dipengaruhi dalam rangka medsos sebetulnya, media sosial kita, di mana pajak itu menjadi sangat sensitif gitu. Namun dalam kondisi yang secara apa ya faktanya itu sebetulnya penurunan pajak itu memang kebijakan nasional pemerintah tadi gitu. Itu kan efek ya, efek dominonya ada. Jadi kalau mau disampaikan berapa Bu tadi disampaikan pasti penghasilan kita tuh PPh kita dan PPN kita tuh hampir serba 6,9 triliun itu 46% sama 59% seperti itu. Dan memang masih lebih tinggi PPN itu sedikit gitu ya. Nah untuk yang pasal 21 memang itu kan sudah dipotong gitu ya. Dan itu memang mau nggak mau harus ya termasuk Bapak juga dipotong ya seperti itu. Otomatis kita karena itu pemotongan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau bicara secara keseluruhan tadi, alhamdulillah ya, saya sampai hari ini alhamdulillah bahwa pengaruh demo pesan negatif ya dari media sosial seperti itu sebenarnya tidak begitu banyak berpengaruh gitu. Karena bagaimanapun kita punya ketentuan, kita punya aturan yang memang tidak mau bayar pajak misalkan, itu yang mendapatkan konsekuensi. Dan kita kan tidak berhenti untuk selalu mengkomunikasikan, mengedukasi, melakukan konsultasi gitu. Jadi insya Allah kan penurunan ini lebih banyak tadi sebetulnya kondisi kebijakan nasional yang memang lebih pada ketahanan pangan gitu ya. Terus ada tadi pemerintahan, efisiensi. Kan tadi saya sampaikan bahwa di kami kontribusi terbesarnya adalah perdagangan dan pemerintahan. Jelas banget kan? Kalau pemerintahannya misalkan awal tahun kemarin itu dikunci cukup dalam ya, pasti orang nggak akan belanja kan gitu. Ini kan sangat orang nggak akan pakai hotel lagi kan begitu kemarin kan. Nah ini kan selalu menjadi multiplier efek tadi gitu. Dan dua-duanya terbesar di kami gitu. Sebetulnya itu yang sangat berpengaruh. Jadi kalau kepatuhan penyampaian SPT, nah kalau kepatuhan masih sangat baik. Sampai hari ini kita masih sangat baik. Jadi kalau ini masalah penerimaan, kepatuhannya masih baik. Kalau terlalu ya sensitif aja kita harus hati-hati untuk cara bicara supaya wajib-wajib bisa memahamkan. Ya paling sulit mungkin ada dan kesana. Jadi apa ya untuk Pak. Baik, izin kami lanjutkan.
Ya, ya, terima kasih Mbak Anissa sama Mbak Vira. Jadi mungkin saya masih nyinggung sedikit tentang efisiensi. Mungkin sekali lagi perlu kami tegaskan, efisiensi itu bukan pengurangan atau pemotongan, tapi realokasi dari kegiatan-kegiatan yang dirasakan manfaatnya tidak produktif dirasakan oleh masyarakat, dipindahkan ke kegiatan-kegiatan program yang kita harapkan produktif, diprioritaskan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Makanya yang dipetakan untuk diefisiensi itu adalah perjalanan dinas pejabat, rapat koordinasi. Karena dulu pimpinan pernah mengatakan mencari sebenarnya untuk penanganan stunting berapa sih? Berapa yang jadi rapat koordinasi, berapa yang jadi makanan tambahan, dan seterusnya. Itulah kemudian ada kebijakan untuk menata kembali belanja itu, sehingga yang semula kurang produktif menjadi produktif. Yang namanya juga menata kembali, ada waktu untuk menata. Oleh karena itu, di awal-awal ketika shifting dari kegiatan itu berjalan, maka beberapa kegiatan yang biasanya itu berjalan itu tidak dilaksanakan. Contohnya perjalanan dinas, pemanfaatan hotel, belanja itu tidak dipakai. Tetapi inisiasi program baru belum berjalan penuh maksimal, sedang bertahap. Itulah jeda itu sehingga belanja pemerintah tidak langsung seperti tahun lalu, sehingga administrasi pemerintah sebagai dukungan pajak akan berpengaruh. Juga mungkin sedikit aktivitas ekonomi di area perhotelan, wisata dan sebagainya. Mungkin itu ya. Jadi sekali lagi efisiensi bukan pemotongan, tetapi adalah realokasi. Size APBN-nya tetap dasar pemerintah, tapi program itu. Dan memang ya kita harus maklumi yang namanya sektor satu dan sektor lainnya mungkin tarifnya beda-beda gitu ya. Memang tidak Nah, mungkin seperti pertanian yang kemudian berdampak besar baru dapat dimanfaatkan, sedangkan pajak di sektor pertanian kan kecil. Nah, ini yang perlu kita. Tetapi yang penting adalah dampak untuk masyarakat yang kita harapkan adalah lebih optimal. Nah, ini juga yang mempengaruhi belanja. Mempengaruhi belanja karena ada penataan, maka ada beberapa kegiatan yang di-hold dulu, ada pembintangan. Sampai kemudian sakernya pelaksana kegiatan itu bisa mengidentifikasi mana yang nanti bisa menjadi tempat program baru yang nanti dirasakan lebih produktif untuk masyarakat. Itulah sebenarnya. Itulah sebabnya tadi yang pertanyaannya Mbak Nisa, kok realisasi 61% kalau dibanding dengan tahun lalu bagaimana? Ya memang lebih kecil dibanding dengan tahun lalu. Tapi ingat, lebih kecil itu bukan yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Tadi di tabel tadi saya sampaikan, belanja pegawai justru meningkat, bansos meningkat, bahkan bansos dari pusat meningkat. Cuma belanja barang yang isinya antara lain perjalanan dan rapat koordinasi itu yang turun realisasinya. Kemudian belanja modal karena ada beberapa hal yang dialihkan juga turun realisasinya. Bangun gedung kantor baru, memperbaiki kantor yang cukup besar itu ditahan dulu, cari yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga ya mau tidak mau memang akan mempengaruhi kecepatan dari pelaksanaan kegiatan.